Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk merayakan misa pagi ini, hari Sabtu tanggal 9 Mei 2020. Mari kita mempersembahkan intensi kita hari ini. Apa saja yang mau kita sampaikan kepada Tuhan dengan penuh iman. Semoga Tuhan senantiasa mendengarkan kita. Intensi khusus pagi ini untuk yang merayakan ulang tahun. Mungkin di antara kita juga ada yang merayakan ulang tahun. Ada nama yang sudah saya sebutkan, Mama Maria Cecilia Waleng Manuk, ibu dari seorang lopus kami, Adrian, ada di sini. Juga untuk konfrater kami, Bruder Gabriel Ganor, SPD, dia juga tinggal bersama kami di komunitas ini. Kita berdoa untuk mereka yang sakit. Begitu banyak orang yang sakit, mungkin di keluarga kita masing-masing atau di rumah sakit. Ada nama yang khusus diingatkan dalam doa kita pagi ini, Bapak Linggo Watsono, Bapak Titus Hadur, Mama Maria Dewi, Ibu Lili, anak Kirana Mileta, dan juga korban virus corona baik di Indonesia maupun di luar negeri. Kita berdoa bersyukur bersama seorang keluarga atas kelahiran seorang bayi dari keluarga Pak Christian, Ibu Shirley, dan juga kesembuhan dari seorang anak Joyce. Kita juga mohon berkat Tuhan atas segala usaha kita hari ini. Secara khusus saya ingat usaha dari Pak Dr. Teguh sekeluarga, Bapak Hidayat sekeluarga, Pak Raja sekeluarga, Ibu Susi sekeluarga, Ibu Alan sekeluarga, Ibu Heni sekeluarga, Pak Har sekeluarga, Ibu Liana sekeluarga, Ibu Mimi sekeluarga, dan Ibu Siska. Doa mohon bantuan Tuhan dalam proses urusan tanah untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan dalam urusan tanah karena ada orang yang mengganggu. Semoga berkat bantuan Tuhan mereka boleh mengalami penyelesaian secara baik. Secara khusus kita ingat Ibu Joyce sekeluarga dan juga untuk mereka-mereka yang mengalami kesulitan masalah tanah. Mohon berkat Tuhan bagi para penderma yang senantiasa membantu sesama, secara khusus membantu saya. Dan kita juga berdoa untuk mereka yang sudah mendahului kita, yang meninggal dunia. Secara khusus kita ingat Ibu Filomena Dongi dan Bapak Stefanus Sanyoto. Dan kita mohon berkat Tuhan untuk kita semua yang hadir, baik secara fisik maupun secara rohani dalam misa ini. Semoga Tuhan senantiasa mendengarkan kita. Marilah kita memulai misa kita. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Saudara-saudariku yang terkasih, Tuhan Yesus berkuasa mengampuni dosa. Maka marilah kita memohon belas kasihan-Nya agar Ia sudi mengampuni dosa kita, dan dengan demikian kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Tuhan Yesus Kristus, pengadilan diserahkan Bapa kepadamu. Janganlah menyiksa kami, orang-orang berdosa dalam murka-Mu. Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Dosa dan pelanggaran kami jangan Kau ingat, tetapi ampunilah segala kesalahan dan dosa kami, betapapun besarnya,
Kristus kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Katakanlah jalan hidup kami, ratakanlah jalan hidup kami, agar di tengah masyarakat ini kami hidup baik, jujur dan adil. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, berkat kesaksian para rasul, kami mendengar tentang cinta kasih-Mu kepada manusia. Kami mohon semoga gambaran putra-Mu terkasih Kau lukis dalam hati kami, dan semoga kami selalu siap sedia mengimani segala sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka merayakan ulang tahun hari ini. Berilah mereka semangat untuk maju terus, dan sarankanlah mereka bahwa mereka selalu mengalami Engkau dan Engkau senantiasa mendampingi mereka. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, dan berilah istirahat kekal kepada mereka yang sudah meninggal dunia, dan kekuatan hiburan bagi yang masih hidup di dunia ini. Berkatilah segala usaha kami, secara khusus mereka-mereka yang kami doakan pada hari ini. Dan syukur dan terima kasih untuk mereka yang mengalami berkat daripada-Mu, kelahiran seorang bayi dan kesembuhan dari sakit. Semua doa ini kami sampaikan ya Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota Ikonium berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati, dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitahukan lebih dahulu, tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami beralih kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Mendengar itu, bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah, dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka
sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Segala penjuru bumi telah menyaksikan penyelamatan Allah kita. Segala penjuru bumi telah menyaksikan penyelamatan Allah kita. Nyanyikanlah lagu baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan karya agung. Tangannya mengerjakan keselamatan, dan lengannya merebut kemenangan. Segala penjuru bumi telah menyaksikan penyelamatan Allah kita. Tuhan telah memaklumkan penyelamatannya dan menyatakan keadilannya di hadapan para bangsa. Tuhan mengingat kasih dan kesetiaannya terhadap umat Israel. Segala penjuru bumi telah menyaksikan penyelamatan Allah kita. Haleluya, haleluya. Jikalau kamu berpegang pada sabdaku, kamu benar-benar muridku, dan kamu akan mengetahui kebenaran. Haleluya, haleluya. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Sudah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa itu kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku. Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang kulakukan. Bahkan ia akan melakukan pekerjaan yang lebih besar. Sebab Aku pergi kepada Bapa, dan apapun juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya."
Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Adalah satu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus coba menjelaskan dirinya dan Bapanya, bahwa keduanya satu. Yesus menjelaskan sifat-sifat Bapanya lewat karyanya, lewat karya pelayanannya. Bapa begitu mencintai manusia. Manusia jatuh ke dalam dosa, tapi dia tetap mencintainya. Dan itu yang diwujudkan oleh Yesus Kristus dalam karya pelayanannya. Dia meneruskan apa yang dibuat oleh Bapanya, dia juga teruskan itu ke dunia. Dan lewat dia kita merasakan betapa besar cinta Bapa terhadap kita. Dan itu yang dilakukan oleh Yesus. Dia mewujud nyatakan siapa Bapanya dalam hidupnya. Soal pengampunan, Tuhan mengampuni kita. Yesus juga membuat yang sama, meneruskan pengampunan itu kepada kita semua. Dan Tuhan selalu hadir bersama kita, kapan dan di mana saja kita berada. Dan Yesus pun sudah melakukan yang sama, dan dia juga sudah menjanjikan kepada kita sebelum ia kembali ke surga. Dia katakan kepada para rasul dan para muridnya yang hadir pada waktu itu, Aku akan menyertai kalian sampai pada akhir zaman. Itulah Yesus, itulah Bapanya. Dan sekarang kita semua sudah memberi diri kepada Tuhan. Dan kita semua menganggap diri anggota tubuh Kristus. Bahwa kepala kita adalah Yesus Kristus sendiri dan kita semua adalah anggota-anggotanya. Pertanyaan kita sekarang, apakah betul kita sudah menjadi Kristus untuk orang lain? Apakah sifat Kristus selalu kita wujud nyatakan dalam kehidupan harian kita? Apakah kita selalu mengasihi sesama? Apakah kita selalu mengampuni sesama? Apakah kita selalu hadir bersama-sama saudara kita, terlebih mereka yang mengalami kesulitan? Apakah kita selalu memberi bantuan? Kalau Yesus Kristus sanggup mewujud nyatakan Bapanya dalam kehidupan hariannya, pasti kita juga bisa mewujud nyatakan Kristus dalam hidup harian kita. Dan hari ini, pada akhir pengajaran Yesus, dia katakan, mintalah apa saja yang kamu minta lewat aku, dan aku akan melaksanakannya. Dan itu janji Yesus, tergantung dari kita, apakah kita siap dan berinisiatif untuk meminta padanya. Kalau kita selalu siap dan meminta dengan penuh iman, pasti Tuhan akan menjawab kita. Perkuatkanlah harapan kita, perkuatkanlah iman kita, dan perkuatkanlah cinta kita kepada Tuhan. Amin. Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari bumi dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Sebagaimana dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini, semoga kami boleh mengambil bagian dalam kealahan Kristus yang telah berkenan menjadi manusia seperti kami.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami siapkan ini. Inilah hasil dari pohon anggur dan dari usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Dengan rendah hati dan tulus kami mengharap kepadamu ya Allah Bapa kami. Terimalah kami dan semoga persembahan yang kami siapkan ini berkenan padamu. Ya Tuhan, bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan sucikanlah kami dari dosa-dosa kami. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta turun Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Kuasa, kuduskanlah kami menjadi umat-Mu, dan semoga kami senantiasa rukun dalam kata dan karya, mengikuti Putra-Mu terkasih yang selalu mau menyertai kami dalam roti anggur ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan sertamu, Dan sertamu juga. marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh layak dan sepantasnya ya Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu, khususnya pada hari ini, hari Sabtu, hari Bunda Maria. Patutlah kami memuji dan memuliakan Dikau, sebab Maria telah mengandung karena kuasa Roh Kudus. Dia dan ia yang tetap perawan mulia melahirkan Yesus Kristus Tuhan kami, cahaya abadi di dunia yang suram. Dengan perantaran Kristus itu pula, para malaikat memuji keagungan-Mu. Bersama segenap kuasa surga, kami pun ingin memadu suara dengan mereka dan melambungkan pujian dengan berseru. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu memberikan piala itu kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal,
yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk menyenangkan daku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat Kristus kita maklumkan, kebangkitannya kita muliakan, kedatangannya kita rindukan. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu ya Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Kami mohon agar kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Bapa, perhatikanlah gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi. Sempurnakanlah umat-Mu dalam cinta kasih, dalam persatuan dan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Siprianus Hormat, serta para imam, diakon dan semua pelayan sabda-Mu. Tuhan, berkatilah mereka yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Begitu banyak orang di mana saja mereka berada, dan secara khusus kami ingat dua yang kami doakan secara khusus pagi ini. Damailah mereka yang sakit ya Tuhan, dan bantulah mereka yang selalu mengadakan usaha setiap hari. Semoga usaha mereka selalu diberkati, dan semoga keberhasilan mereka selalu dilihat sebagai berkat-Mu sendiri. Ingatlah pula akan saudara-saudari kami, kaum beriman yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan kami ingat secara khusus dalam misa ini, dan juga korban virus corona. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kasihilah kami semua ya Tuhan, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Maria, Perawan dan Bunda Allah, bersama Santo Yusuf suaminya, bersama para rasul dan semua orang kudus, yang hidupnya berkenan di hati-Mu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Kristus bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Mari kita sama-sama mendoakan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Bapa, bebaskanlah kami dari segala yang jahat, dan berilah kami damai-Mu. Kasihanilah dan bantulah kami, supaya selalu bersih dari noda dosa dan terhindar dari segala gangguan, sehingga kami dapat hidup dengan tentram sambil mengharapkan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu." Maka marilah kita mohon damai kepadanya. Tuhan Yesus Kristus, jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan restuilah kami supaya hidup bersatu dengan rukun sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Marilah kita memberikan salam damai kepada saudara-saudara kita. Salam damai.
Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus ini memberikan kehidupan abadi kepada kita semua yang akan menyambutnya. Anak domba Allah yang maha pensusah dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha pensusah dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang maha pensusah dunia, berilah kami damai. Ya Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut melindungi dan menyehatkan jiwa raga kami. Saudara-saudariku yang terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Saudara-saudariku yang terkasih, sebelum kami hadir secara fisik di sini dalam perayaan misa, menyambut tubuh dan meminum darah Kristus, saya mengajak kalian yang mengikutinya secara rohani untuk berdoa mengundang Tuhan untuk hadir secara rohani bersama Anda sekalian. Marilah kita berdoa. Yesusku, aku percaya Engkau sungguh hadir dalam sakramen Maha Kudus. Aku mencintamu lebih dari segalanya, dan aku merindukan kehadiranmu dalam jiwaku, karena sekarang aku tak dapat menyambutmu dalam sakramen Ekaristi. Datanglah sekurang-kurangnya secara rohani ke dalam hatiku, seolah-olah Engkau telah datang. Aku memelukmu dan mempersatukan diriku sepenuhnya kepadamu. Jangan biarkan aku terpisah daripadamu. Amin. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Marilah berdoa. Allah Bapa kami, kaum beriman, kami bersyukur karena Kau perkenankan memandang wajah-Mu dalam diri Yesus saudara kami. Kami mohon, jadikanlah kami putra dan putri-Mu sesuai dengan sabda putra-Mu terkasih, yaitu Yesus Kristus dan pengantar kami. Tuhan, berkatilah mereka merayakan ulang tahun hari ini. Tuntunlah mereka, bahwa mereka senantiasa bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Jamahlah mereka yang sakit ya Tuhan, berilah mereka kekuatan dan kalau boleh kesembuhan. Kami bersyukur bersama keluarga yang mendapat bayi baru dalam keluarga. Syukur atas tuntunan dan berkat-Mu bagi ibu yang melalui operasi dan semuanya berhasil. Syukur juga atas kesembuhan dari beberapa orang yang kami ingat, termasuk anak Joyce. Tuhan, berkatilah semua saudara-saudara saya yang senantiasa membantu saya dalam perjalanan hidup saya sebagai imam, sebagai misionaris, sebagai pembina. Berkatilah ke mereka semua ya Tuhan. Semoga kebaikan mereka selalu diganjari dengan berkat surgawi. Dan berkatilah mereka yang mengalami kesulitan, secara khusus kesulitan tanah. Semoga mereka yang mengurus
persoalan-persoalan tanah dapat menyelesaikannya dengan baik. Dan kami ingat Ibu Joyce pada saat ini. Dan berkatilah mereka semua yang sudah menjadi pembantu setia dalam kehidupan kami, yang selalu sensitif dengan kebutuhan sesama. Berkatilah mereka semua ya Tuhan. Dan akhirnya kami mohon berilah istirahat kekal kepada mereka yang sudah meninggal. Dan berkatilah juga keluarga yang ditinggalkan. Dan juga berkatilah segala aktivitas kami sepanjang hari ini. Berkatilah kami semua yang hadir baik secara fisik dan secara rohani pada misa ini, di mana saja kami berada. Semua doa ini kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita sekalian dan mereka yang kita doakan pada hari ini dan segala aktivitas kita dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Misa kita telah selesai. Syukur kepada Allah. Mari pergi kita semua diutus. Amin. Salam dari SPD Novisiat Kubu Ruteng Manggarai, Flores NTT.